Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan Ketua HIPMI Sultra, Ibu Sucianti Suaib Saenong. Waduh. Halo. Gimana kabar Ibu? Baik. Ini lengkapnya Sucianti Suaib Saenong. Ya, triple S. Suaib Saenong ini kalau tidak salah ini orang yang berpengaruh di Kolaka, dua-duanya Suaib dan Saenong. Ya. Ini memang ada histori Kolaka sama Ibu Suci ini atau memang hanya kebetulan saja nama itu? Dan almarhum kakek Haji Saenong itu memang masuk Sulawesi Tenggara dari tahun 1928. Oh gitu. Masuk ke dari Bone. Pada zaman itu pemberontakan ya. Jadi semua penduduk Bone banyak yang ke Makassar sama ke Kolaka, lanjut ke Bombana, di situ buka area. Biasa orang Bugis buka hutan pun dijadiin kampung pada zaman itu. Betul. Nah, kakek Saenong itu masih anak muda saat itu masuk ke Bombana, membuka area peternakan besar, akhirnya terus mengundang keluarganya. Lama kelamaan daerah tersebut menjadi kampung. Tersebutlah sebuah kampung Poleang. Iya. Setelah Poleang. Bombana, Kolaka langsung Poleang sebelum kota Bombana. Iya. Betul. Oke. Nah, sebelum panjang lebar nih kita membahas tentang HIPMI. Singkat kenalan dulu dong. Bu Suci ini selesainya di mana gitu biar mungkin teman-teman kampus yang mungkin nonton podcast kita ini bisa reunian lewat video gitu. Hai. Kenalin, saya Sucianti Suaib Saenong, anak kampung dari kota kecil yang dulu namanya Boy Pinang. Anak kampung. Ya, lahir di Bau-Bau, tapi setelah lahir cuma numpang lahir terus pindah ke Poleang, Bombana ya, deket tetangganya Kolaka. Dari TK, SD, SMP, SMA kelas 1 di sana. Hidup dengan keterbatasan lingkungan, orang tua petani, terus juga pengusaha transportasi mobil dari bus, dulu punya bus Poleang Indah untuk Kendari pulang pergi. SMA kelas 2 saya pindah ke Bau-Bau. Itu saya kayak dari kampung masuk kota. Bau-Bau loh ini. Iya. Dulu sering digangguin sama paman kalau masuk Bau-Bau. Kenapa Ci? Pasti kamu ke Bau-Bau, kepala kamu naik ke atas kan, lihat gedung-gedung. Itu seperti kayak penghinaan buat saya gitu. Tapi itu menjadi motivasi buat saya bahwa saking kampungnya saya ke Bau-Bau aja udah kayak kota, masuk kota besar gitu. Setelah lulus SMA berpikir biasalah anak muda kalau lulus SMA pasti keluar untuk kuliah. Pada saat itu orang tua dalam keadaan terpuruk ekonomi, tapi besar mimpi saya. Karena dulu salahnya juga almarhum papa tuh memberi saya buku-buku di kamar, buku pintar, wawasan untuk keluar itu semuanya ada di buku pintar tersebut, majalah-majalah. Akhirnya saya tahu dunia luar. Pada saat SMA sudah, kamu nggak usah kuliah aja, perempuan Bugis itu di dapur. Zaman dulu nggak usah kuliah, nggak ada duit. Tapi karena pikiran saya sudah dibekali dengan buku-buku tersebut, perjalanan saya masih panjang, hidup saya masih banyak, hidup ini bisa kita buat jauh lebih menarik di luar sana. Kesalahan yang terstruktur itu kayaknya. Ya, generasi sandwich, perempuan di rumah aja, padahal kan perempuan juga bisa, bukan untuk mengalahkan laki-laki, tapi perempuan ini adalah guru untuk generasi penerus. Jadi harus menjadi seorang ibu harus pintar, harus berpendidikan tinggi itu tidak melulu harus tidak boleh di dapur kok gitu loh. Banyak berpendidikan tinggi dia harus pintar, kenapa? Karena dia mendidik generasi penerus yaitu anak. Betul. Karena guru pertama itu adalah seorang ibu. Saya harus kuliah, saya memaksakan diri kuliah, saya ke Makassar. Bagaimana supaya bisa kuliah? Saya harus kerja. Jadi pas tiba di Makassar semakin gini lagi nih. Oh iya, semakin dari kampung lagi gitu, masuk ke Makassar, akhirnya berpikir gimana caranya kerja. Ini pengalaman saya aja belum ada. Iya betul.
Saya ke mall pada saat itu saya sangat ingat sambil tes kuliah di Unhas, masuk ke mall ngelihat cewek cantik banget dengan dress desain Oscar Lawalata. Jujur saya waktu SD SMP itu kalau orang mungkin zaman dulu tuh nonton sinetron, kalau saya enggak, fashion TV. Jadi saya sudah tahu fashion, sangat menyukai fashion. Ada cewek cantik pakai desain Oscar Lawalata, saya langsung bertanya, bagaimana bisa kerja di sini? Betul. Itu Telkomsel zaman itu. Maaf ya menyebut merek. Iya, iya. Akhirnya saya masuk, saya bertanya, saya memberanikan diri, gimana bisa kerja seperti ini? Kamu cantik sekali. Oh ya, kamu datang aja ngelamar. Ketemuin direkturnya, ada salah satu nama, saya lupa nama direkturnya. Tujukan ke direktur tersebut. Dengan polosnya, saya membuat surat lamaran dengan pengalaman yang sangat minim. Usia saat itu saya baru lulus SMA 18 tahun, belum nyampe 18 tahun baru lulus SMA. Terus kedua 18 tahun lah. Saya beranikan diri. Ada teman pada saat itu kan kita ngekos kan. Teman ngekos, kamu ngapain sih? Mau ngelamar kerja. Baju nggak punya, baru lulus SMA paling kaos kan anak-anak SMA. Blazer pun saya pinjem. Blazer pinjem, datang dengan PD-nya saya datang, memang modal keberanian sih, modal berkeberanian dan nekat. Datang ke perusahaan tersebut dengan PD saya mengatakan saya mau ketemu direkturnya. Para pegawainya bingung, ini siapa? Anak kecil mau ketemu direktur. Dia pikir mungkin saya anak saudaranya kan. Dipertemukanlah ke direkturnya. Begitu ketemu langsung dibawa ke ruangan direktur. Direkturnya bingung, kenapa dek? Mau ngelamar kerja? Loh, jangan ke saya. Karena saya diarahkan ke direkturnya. Akhirnya bingung juga. Oh, kemana Pak? Langsung ke bagian apa sih kalau kepegawaian pada saat itu, ke manajernya. Saya datanglah ke manajernya, ditelepon manajernya, ini dia mau ngelamar kerja. Begitu masuk ke ruang manajer kepegawaian, pikiran dia saya ini titipan direktur. Mungkin udah jalan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi beliau menerima saya dengan sangat baik. Manajer dia pikir saya ini ya biasa orang dalamnya Pak Direktur, padahal bukan. Saya aja bingung juga nih masuk ruangan kantor yang bagus melamar. Begitu masuk, beliau kaget, dek kamu masih di bawah umur. Iya. 18 tahun serius, kamu lapor KTP aja 18 tahun mau kerja. Tapi dengan semangat saya meyakinkan bahwa saya bisa kerja. Saya yakinkan bahwa kamu tidak akan kecewa menerima saya kerja. Saya yakin karena di otak saya dulu, ini gue nggak kerja, gue nggak bisa kuliah, aku nggak bisa kuliah gitu. Jadi diterimalah dan saya buktikan bahwa saya bisa bekerja dengan baik. Kerja awal. Jadi pagi saya kerja, sore sampai malam saya kuliah. Malam lanjutnya lagi saya bergaul. Zaman itu baru lepas dari lingkungan sekolah. Akhirnya di Makassar itu saya menemukan kehidupan saya dari awal dan memiliki pengalaman yang sangat besar dengan memulai start awal dari kehidupan saya. Setelah kuliah saya banyak koneksi, akhirnya bisa hijrah ke Jakarta. Dari Jakarta akhirnya saya menyelesaikan kuliah, kerja, berkeluarga sampai sekarang. Sampai saat ini membangun bisnis pun luar sampai biasa. sekarang. Nah, ini kan seorang perempuan ya, apalagi pas ngelihat Bu Suci nih, ini kita podcast Bu Suci, Ketua HIPMI Sultra. Yang ada di pikiran saya, Ibu Suci ini memang terlahir dari, memang bukan orang yang biasa. Yang ada dalam pikiran saya di awal nih, sebelum Bu Suci bercerita tadi kan, karena ya seperti itu biasanya. Perempuan itu ketika misalkan mendapatkan satu posisi yang seperti ini, Bu Suci saja, Bu Suci saat ini itu kan hanya ada dua. Kalau dia bukan anak anak pejabat atau anak orang kaya, ya ada sesuatu yang dia lakukan di masa lalu. Dan tadi terjawab. Ternyata modalnya adalah keberanian dan nekat. Coba kalau tidak ditabrak pada saat itu, mungkin tidak seperti yang ada di hadapan tidak akan duduk saya di sini saat ini. Suci keren. Nah, bicara HIPMI, tiba-tiba menahkodai HIPMI provinsi lagi. Ini ada berapa kabupaten? Berarti di bawahnya 17 kota dan kabupaten. Itu cerita singkatnya gimana sih? Tiba-tiba di situ. Ya, awalnya saya ini pengurus pusat di Jakarta. Benar-benar saya terputus dari koneksivitas Sulawesi Tenggara. Pun saya kembali ke Sulawesi Tenggara kemarin karena ada kepentingan politik nyalek
Karena memang langka perempuan politik di dunia politik dan berada di nasional gitu untuk membangun daerah. Iya. Pada saat itu saya masuk Golkar di Sulawesi Tenggara, mohon maaf dulu kader Golkar perempuan dan muda. Yang perempuan banyak yang oke, tapi yang muda dan ada di pusat itu sangat kurang. Selalu perempuannya itu diimpor untuk caleg salah satu partai ya. Diimpor ya. Wah, ini kenapa ada saya yang muda dan juga berkiprah di Jakarta, kenapa bukan saya? Saya kembali ke kampung, membangun kampung. Pada saat itu saya turun, akhirnya disitulah saya mengenal kota Kendari. Karena saya dari Bau-Bau langsung ke Makassar kan. Iya, Bau-Bau. Yang saya tahu saat itu dulu adalah Bombana, Bau-Bau, Makassar. Gitu. Kendari enggak, tapi saya mengenal Kendari, lingkungan Kendari itu karena politik. 2013-2014 karena memang baru awal namanya sekolah politik dan memang banyak senior, nggak masalah, tapi di sini menjadi titik awal saya balik ke Jakarta dengan kehidupan sehari-hari menjadi pengurus HIPMI. Pada saat itu memang terjadi benturan yang sangat keras di HIPMI karena biasalah ketua ini anak muda pengen jadi ketua umum, benturan dan benturannya sangat keras. Jadi HIPMI sempat vakum, HIPMI Sulawesi Tenggara sempat vakum, ya karena ada perpecahan di dalam karena perbedaan pemilihan ketum, biasalah. Organisasi ya. Biasalah organisasi. Akhirnya saya melihat saya ingin mengabdi ke HIPMI dengan pulang kampung, menghidupkan kembali HIPMI yang selama ini mati suri. Saya turun, akhirnya menyalurkan diri. Iya, semua yang mau maju berpikir pasti lancar. Perempuan, keterwakilan perempuan itu dimudahkan, ternyata nggak juga. Saya harus babak belur untuk menjadi ketum HIPMI ini. 1 tahun digoreng, digosok, disikat, dibentuk, itu di HIPMI. Iya. Karena ternyata saya dihadapkan dengan orang dan memang harus fight. Tapi saya yakin dulu tagline saya itu hasil tidak akan mengkhianati proses tidak akan mengkhianati hasil. Sepakat saya. Perjuangan saya hampir setahun ya kalau nggak salah berjuang, akhirnya bisa menang menjadi ketum HIPMI Sulawesi Tenggara dan sampai saat ini. Nah, bicara HIPMI ini sejarahnya kan HIPMI ini sudah berusia pada saat ini mungkin sudah berusia 49 tahun ya. 1 tahun lagi tahun depan ini sudah setengah abad. Kemasan, tahun kemasan untuk HIPMI. Ya, sudah setengah abad. Artinya bahwa dari tahun ke tahun dan sejarahnya pada saat itu HIPMI kan dibentuk karena di zaman itu para pemuda masih kurang yang berpikir mau menjadi seorang pengusaha. Apakah di rentan usia dari 0 sampai 49 tahun ini yang sebentar lagi jadi usia kemasannya di 50 tahun, bagaimana mindset tersebut? Apakah sudah banyak yang berubah atau masih sama seperti yang dulu 49 tahun yang lalu? Pasti sangat jauh. Jauh banyak dong dengan dilihat 10 orang terkaya Indonesia, keempat, 5, 6 sampai 10-nya itu pengusaha lokal. Pengusaha lokal, walaupun 1-2 masih dari Tiongkok ya. Tapi jadi saya menceritakan dari awal berdirinya HIPMI itu tahun 1972 terbentuklah beberapa pemuda, salah satunya pendiri kami Bapak Abdul Latif melihat kondisi Indonesia ini, karena zaman dulu pemerintah memang tidak boleh PNS, ASN itu dari luar, harus benar-benar orang Indonesia asli. Akhirnya yang menguasai usaha itu kebanyakan orang luar, Tiongkok, Timur Tengah, yang besar di Indonesia, lokalnya nggak ada. Terbentuklah gimana supaya dibuatlah himpunan pemuda-pemuda ini agar tidak menjadi penonton di negaranya sendiri. Dibentuk himpunan pengusaha muda ini, terbentuk, dinakodai oleh Bapak Abdul Latif. Saat itu akhirnya berkembang sampai sekarang. Mau jadi ketum aja harus babak belur sekarang, saking bagusnya organisasi ini. Karena kenapa? Dari ketum awalnya aja Pak Abdul Latif, ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Agung Laksono, ada sangat banyak. Jadi artinya bahwa selama 49 tahun ini banyak yang dicek. Sangat banyak. Karena apa? Menjadi sebuah pengusaha itu
kuncinya satu, yang Kuncinya paling penting, koneksi. Di mana kita mendapat koneksi banyak itu di himpunan pengusaha muda ini. Koneksi. Link ya. Link. Kalau dulu zaman orang tua kita banyak anak banyak rezeki, sekarang no milenial, banyak koneksi banyak rezeki. Banyak koneksi banyak Ya. rezeki. Nah, keren. Betul. Ada 3 tangan tuh biasanya yang berpengaruh terhadap suksesnya kita. Jabat tangan, campur tangan, dan garis tangan. Ya. Jadi mungkin koneksi ini masuk di jabat tangan ya. Ya. benar. Nah, ini banyak pengusaha nih di pengusaha lokal. Ya. Yang juga sudah mulai menggeliat nih, mulai dari UMKM. Ya. Nah, apa bedanya Bu Suci mereka ini ya pengusaha yang baik sendirinya dengan dia bergabung di HIPMI misalkan seperti itu. Ya. Apa perbedaan di antara mereka selain daripada link tadi ini, koneksi? Ya. Selain koneksi di HIPMI ini kita banyak melakukan seminar-seminar kewirausahaan. Untuk menjadi seorang pengusaha bukan modalnya yang utama, tapi isi otaknya. Jadi pengetahuan soal bisnis yang dia lakukan. Apakah ini memang akan sukses atau akan berjalan di tempat? Itu kan semua harus strategi berbisnis, pemahaman tentang jenis bisnisnya itu ada di HIPMI semua. Selain konektivitas, memang kita memaparkan gimana membesarkan sebuah bisnis. Iya. Nah, untuk biasanya kan untuk pikiran yang positif itu biasanya menghasilkan menghasilkan ide dan gagasan yang baik. Ya. Nah, ide dan gagasan yang baik kalau tidak ada aksi itu akan dikali nol lah istilahnya, tidak ada artinya. Ya. Tapi kalau dibarengi dengan aksi, dia akan memunculkan yang namanya karya. Nah, inilah yang biasa ketika anak-anak muda ini sudah mulai berkarya, sudah mulai terjun di dunia usaha, dia akan bertahan lama ketika dia istilahnya komitmen dengan usahanya, istiqomah lah kalau bahasa agamanya. Nah, di dalam HIPMI sendiri ini kan ada 8 garis besar komitmen HIPMI untuk Indonesia. Ini mungkin Bu Suci bisa memaparkan beberapa lah dari 8 itu kira-kira berjalan sesuai dengan visi dan misi HIPMI tentunya. Ya. Itu apa saja 8 komitmen yang dimaksud ini? Ya, 8 komitmen itu diantaranya pertama, mendorong kader-kader HIPMI untuk dapat beradaptasi dengan perubahan. Kedua, menggenjot sinergitas antara pengusaha dan pemerintah dalam membangun daerah. Ketiga, berkomitmen untuk membuat aturan tertulis dan mempertahankan komunikasi. Keempat, memperjelas dan mengkomunikasikan memperjelas misi dan ideologi. Kelima, menjamin keadilan organisasi, memiliki prosedur penyampaian keluhan dan yang komprehensif dan menyediakan komunikasi 2 arah yang ekstensif. Keenam, menekankan kerjasama, saling mendukung dengan kerja tim. Ketujuh, kesediaan untuk bekerja keras sebagai bagian dari organisasi. 8, kesediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi. Itu 8 komitmen itu yang istilahnya HIPMI pegang untuk bagaimana dia persembahkan untuk negara tercinta kita. Betul. Ini. Keren ya HIPMI ya. Ayo dong, ber-HIPMI dong. Siap. Kalau diajak pasti. Karena kan ini kan termasuk usaha-usaha Kampung Anggrek Production ini contohnya Mbak Suci ini termasuk usaha salah satu bidang aircraft nih. Iya. Nah, aircraft ini kan ekonomi kreatif ini kan tentunya jelas. Iya, keren sekarang podcast ada di mana-mana. Iya, jelas masuk di ini diajakin juga dong di HIPMI. Nanti tinggal gabung, hubungi ketua BPC-nya. Iya. Nah, terakhir mungkin Bu Suci, karena saya tahu bahwa Bu Suci sebentar lagi ini akan pulang ke mana ya? Kendari. Terus Morowali, terus Butur, terus ke Jakarta, terus balik lagi. Masih banyak perjalanan, masih banyak agenda yang Bu Suci akan tempuh nih. Ya, terakhir saya sangat menikmati sih. Harapannya dan motivasinya nih untuk warga Kampung Anggrek, penonton channel ini, karena kita kan ada nafasnya ada 3 nih, Bu Suci, motivasi, inspirasi, dan edukasi. Setiap narasumber wajib memberikan motivasinya. Kalau inspirasinya kan jelas,
tanpa berbicara itu sudah bisa diinspirasi, sudah bisa diedukasi. Nah, Ya. motivasinya bisa dong dari mulut gitu. Ya. Siap. Ya. Jadi untuk menjadi pengusaha itu harus edukatif, inovatif, Inovatif. dan kolaboratif. Kolaboratif. Jadi kita harus mengasah otak kita, banyak belajar, banyak buku, banyak membaca biografi orang sukses. Jangan bertanya bagaimana dia sukses, tapi bertanyalah bagaimana dia bangkit pada saat dia bangkrut. Betul. Gitu. Itu yang utama. Terus inovatif, jadi ya itu banyak belajar, banyak membaca, banyak bergaul, Banyak referensi lah. banyak referensi. Terus adaptif pada saat kita yang baru lewat ini, belum lewat sebenarnya ya, pandemi COVID-19, bagaimana dia menghantam banyak pengusaha-pengusaha yang dihantam tuh banyak pengusaha-pengusaha. Betul. Tapi dengan pandemi ini justru banyak menciptakan jutawan baru dari rumah. Iya loh, betul. Nah, podcast kayak gini tiba-tiba menjamur dan orang banyak yang pantengin. Kenapa? Karena ini podcast ini melahirkan ide-ide baru, pengetahuan-pengetahuan baru dari pengalaman-pengalaman orang dengan diskusi dua arah seperti ini. Itu banyak. Saya pun sering pantengin podcast seperti ini karena banyak memberi ilmu. Nah, terus kolaboratif, banyak merangkul, banyak melihat pengusaha-pengusaha lain agar menciptakan berkolaborasi. Sekarang bukan zamannya lagi bersaing, tapi berkolaborasi. Iya. Jadi, kalau dulu ya bersaing, kompetisi. Kalau sekarang tidak. Sekarang. Bagaimana kita melihat kompetitor kita ini menjadi partner kita, bisa berkolaborasi menjadi satu kesatuan perusahaan besar. Banyak sekarang unicorn besar seperti Gojek bergabung dengan Tokopedia kalau nggak salah ya, Grab bergabung dengan Uber. Jadi mereka gimana caranya perusahaan ini bisa bersaing, akhirnya bergabung menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Cih. Thank you Bu Haji, Sama-sama. thank you. Terima kasih sudah hadir di podcast kita ini. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan salut buat Bu Suci dan doa kami senantiasa Bu Suci diberi kelonggaran, Ya. semakin diberikan Amin. istilahnya bukan hanya di sinilah titik terakhir dari karirnya di pengusaha, tapi kalau bisa ya lebih lagi. Jangan pernah berhenti untuk belajar sampai kapanpun, selama nafas masih ada di kandung badan. Teruslah belajar, teruslah memotivasi, teruslah menjadi contoh. Betul. Jangan pernah merasa puas selagi kau muda, kecuali memang sudah umur pensiun dan tua. Tapi selama kau masih muda, jangan pernah ada kata berhenti Dan menyerah. Terus, kalau 7 kali jatuh, 8 kali harus bangkit. Betul. 7 kali jatuh, Harus 8 kali harus bangkit. bangkit. Iya. Betul. Dan harapan kami, Bu Suci, lirik kami dong. kita jangan dilepas. Oh iya dong. Pegiat-pegiat ekonomi kreatif jangan dilepas. Pasti. Intinya yang tadi itu yang kolaborasi itu saya sangat sepakat sekali bagaimana HIPMI Kolaka lah istilahnya untuk karena kita di Kolaka ini jadi mungkin kita bisa bergabung di HIPMI Kolaka, bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM, dengan teman-teman pegiat-pegiat konten kreator seperti kami ini. Oke, thank you. Sip. Mantap Bu Haji, buat Kampung Anggrek. Siap. Maju terus. Nanti saya pantengin Siap. YouTube-nya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Baik, saya Om Jack mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci, terima kasih. Mantap. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.